Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 4 MI Hidayatullah yang saya banggakan, pada hari ini Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2020, sebagaimana biasa kita akan melanjutkan pembelajaran tematik. Namun dalam kesempatan ini untuk materi tematik kita akan kita sampaikan tentang materi bahasa Indonesia, yaitu kita memakai buku Fokus. Buku Fokus ini gambarnya atau fotonya ini ya. Tolong nanti dibuka bahasa Indonesia, kita pakai buku Fokus ini ya, yang sudah dibagikan kemarin, yang sudah diambil oleh para bapak dan ibu wali murid masing-masing. Untuk belajar bahasa Indonesia, tentunya kita sebelum ke sana masuk kepada materi, marilah kita sejenak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini melalui daring Allah tetap melimpahkan kesehatan untuk kita semuanya. Kemudian kita anak-anak tetap ceria, tetap semangat dalam belajar, walaupun belajar kita secara daring dari rumah. Kita lanjutkan. Untuk materi bahasa Indonesia, KD atau kompetensi dasarnya adalah mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis atau melalui visual. Hari ini, sebagaimana tadi saya sampaikan, bahwa kita akan mempelajari bahasa Indonesia tentang apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita melalui buku Fokus pada halaman 19 sampai dengan halaman 21. Dilanjut untuk tugasnya nanti dikerjakan pada halaman 22 dan 21. Sekali lagi, tugasnya nanti setelah kita sampaikan teksnya tentang materi gagasan pokok dan gagasan pendukung, maka anak-anak nanti cukup mengerjakan tugas tentang materi tersebut pada halaman 21 dan halaman 22. Kita masuk pada materi. Menentukan gagasan pokok. Sebuah bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf merupakan suatu gagasan atau ide yang apabila dirangkai dengan gagasan atau ide yang lain akan membentuk sebuah karya tulis yang lengkap. Titik. Paragraf ditulis dengan tulisan yang menjorok ke dalam. Jadi menjorok ke dalam, tidak lurus, tapi diawali dengan tulisan yang menjorok ke dalam. Mungkin kurang lebih satu kata pendek. Saya ulangi. Paragraf ditulis dengan tulisan yang menjorok ke dalam. Tiap paragraf pasti memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas. Titik. Kalimat utama tersebut ada yang terletak di awal, ada yang terletak di akhir, dan ada yang campuran, yaitu di awal dan di akhir paragraf. Kemudian tiap kalimat utama mengandung gagasan pokok dan gagasan penjelas. Gagasan pokok
adalah inti dari setiap paragraf. Gagasan pokok paragraf lazim disebut ide pokok paragraf atau pokok pikiran. Masih tentang gagasan pokok anak-anak, kita lanjutkan dan kita berikan contohnya. Ini kita contohkan dalam satu paragraf. Tadi paragraf bahwa kalimat atau tulisan yang diawali dengan kata yang menjorok ke dalam. Berikut contohnya. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam Indonesia bersumber dari darat, laut, dan dari dalam perut bumi. Kekayaan alam yang bersumber dari darat, contohnya dari hasil hutan. Kekayaan alam yang bersumber dari laut, contohnya ikan, rumput, maksud saya rumput laut dan mutiara. Kemudian kekayaan alam yang bersumber dari dalam perut bumi, contohnya emas, batu bara, timah, ada nikel dan minyak bumi. Baik yang berupa bensin, kemudian solar, minyak tanah dan lain sebagainya. Titik ya, ini satu paragraf, titik. Kemudian kita terangkan gagasan pokok paragraf tersebut terletak pada kalimat pertama. Karena kalimat pertama merupakan kalimat utama. Saya ulangi, karena kalimat pertama merupakan kalimat utama. Dengan demikian, gagasan pokok paragraf di atas yaitu Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Sekali lagi, dengan demikian pokok paragraf pada kalimat di atas atau pada paragraf di atas adalah Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, atau kekayaan alam Indonesia sangat melimpah. Itu merupakan kalimat pokok atau gagasan pokok atau gagasan utama pada paragraf sebagaimana dalam contoh yang dibacakan Pak Adib tadi. Untuk tugasnya cukup ditulis di buku tulis. Jadi mulai dari paragraf utama, kemudian menerangkan tentang paragraf pendukung, nanti ditulis ya di buku tulis. Nanti cukup di buku tulis, kemudian tidak perlu difoto dan tentunya juga tidak perlu dikirimkan di WA para wali kelas. Cukup difoto di buku tulis. Mungkin itu saja anak-anak, sehingga pembelajaran kita hari ini betul-betul anak tidak terlalu terbebani oleh materi-materi tugas. Anak tetap menjaga kesehatan, anak tetap ceria, tetap menjaga tertib sholatnya, tertib baca Qur'annya, tahfidnya, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja untuk pembelajaran tematik materi bahasa Indonesia pada hari Rabu ini. Ada kurang dan lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.